Kalian maksudnya tahu nggak program apa saja yang ITS sudah terapin gitu untuk mencapai WCU? Oke, baik. Kalau yang saya sendiri tahu, saya hanya tahu ada program student exchange, di mana kakak tingkat saya dan teman saya juga mengikuti program itu. Atau mungkin hal yang lain yang mungkin aku banyak dengar kayak terutama di statistika kali ya, itu kayak banyak tentang itu nggak sih yang sustainable development goals. Jadi kayak banyak banget kegiatan di ITS tuh yang mengarah ke sana, kayak baik dari segi research, summer courses or student exchanges or like webinars and forum discussion forums. I think kalau yang saya lihat itu salah satunya tuh ya dalam bentuk UKM itu sih sebenarnya sih. Karena UKM itu sebenarnya gini, World-Class University itu nggak harus melulu di bidang akademik ya, bisa macam-macam. Bahkan kita World-Class University itu kita bisa berkontribusi dari segala bidang. ITS ya udah kayak gencar banget sekarang mah kalau kata gue. Yang pertama kita pas maba itu kan ada tes TOEFL itu ITS, itu udah salah satu untuk nyampe WCU. Kita udah dituntut untuk bisa bahasa Inggris paling enggak dengan nilai TOEFL-nya 477, and that's pretty hard to achieve. Jadi kita tahu. Yang kedua, sekarang tuh ITS lagi banyak-banyaknya ngadain kayak penelitian kolaborasi sama universitas luar negeri, termasuk di gua kimia. Banyak banget peneliti-peneliti luar negeri yang collab sama dosen-dosen di jurusan gua. Waduh, collab kayak YouTuber. Oh iya. Lanjut. Terus sama sekarang udah mulai tuh banyak kayak webinar yang pakai bahasa Inggris, terus juga undang bintang tamu ataupun speakernya tuh dari luar negeri sekalian. Terus ITS sendiri juga kan kita udah punya wadah kayak buat penyaluran informasi seputar internasionalisasi ITS, yaitu kayak kita tahu ITS Global Engagement, ITS GE. Nah, kalau tahu gue itu doang sih. Nih menurut lo nih, apa sih yang mesti dilakuin ITS biar bisa jadi WCU? One of the things that we have to really make sure or socialize to the students to understand that it's totally fine to have internationalization while you think that your English is not that good, since it's all about the process, right? It's all about how you really want to move forward and how you really want to improve, and it's totally fine if unfortunately on those type of ways or on your way to reach that, you're unable to really speak or understand, since it is the part of the learning system, right? Menurut aku mungkin tadi sih kayak mungkin sekarang akses informasi udah mudah sih, cuma mungkin bisa lebih diberikan lagi lah ke anak-anaknya. Kan kadang anak-anak tuh kayak masih bingung nih, udah dikasih akses cuma bingung ini mau yang kemana ini. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi nantinya, terus kayak info-info beasiswa tuh lebih dikasihnya lebih diluaskan gitu. Setiap ada beasiswa dikasih tahu kayak akomodasi segala macamnya gitu. Lalu ya mungkin penyebaran ini sih informasinya sih harus lebih masuk ke anak-anak sih, soalnya kan kembali lagi ke anak-anaknya, kesadaran mereka kayak mending kuliah aja di sini kan kesadaran untuk pergi internasionalisasi itu penting gitu, itu yang masih kurang mungkin. Mungkin kalau dilihat dari upaya-upayanya tuh udah bagus sih Mas. Mungkin yang lebih penting itu kalau sekarang nih kayak membangun ikatan antara alumni dengan mahasiswa itu. Jadi ITS itu sebagai penghubung gitu Mas. Oke. Track recordnya alumni itu juga sangat membantu sekali Mas nanti ketika di lapangan pekerjaan. Kalau mahasiswa dari ITS itu mempunyai posisi-posisi yang lumayan bagus, itu mungkin posisi-posisi yang tinggi itu juga akan menjadi pandangan lebih bagi bagi dunia gitu, khususnya kalau dipandang oleh masyarakat secara luas gitu sih Mas. Mulai dari yang bawah dulu, mulai dari bibit. Nah, bibit ini kita dari maba.
Maba. Nah, maba ini kan waktu masuk ITS itu kan ketahuan ya dia tuh dari SMA berapa dan sebagainya. Nah, itu bukan hanya itu yang kita tanyakan, tetapi juga kita minta juga sertifikat dia pernah menang lomba apa selama di SMA. Kita harus minta itu mulai sekarang, dan itu ITS belum ada seperti itu. Saya mengusulkan itu. Nah, itu akhirnya dijaring dari situ ide-idenya. Maksudnya bukan dijaring dari situ bibit-bibitnya. Nah, rupanya anak ini punya bibit di sini. Ini mudah mengarahkan anak-anak ini. Dan anak-anak ini kan berasal dari lingkungan yang berbeda. Kita jadikan satu aja yang misalkan punya interest yang sama. Bukan jadi satu aja. Misalkan ada orang yang emang dari awal tuh dari SMK ya, jadi kemampuan programmingnya bagus. Oke, kita gabungkan. Misalkan dia pernah juara pengembangan aplikasi, kita jadikan satu orang interest ini. Terus kita bimbing. Bahkan kalau perlu dia jadikan mentor di teman-temannya. Tapi sementara kita jaring tuh. Nah, kemudian dari yang awal ini, dari yang mahasiswa awal kita juga memberikan yang namanya introduction untuk mereka untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Gimana caranya menjadikan mahasiswa berprestasi? Kita mengundang mahasiswa angkatan atasnya berprestasi, menang kejuaraan ini atau menang karya tulis. Nah, kita undang mereka untuk ngomong di depan adik-adiknya. Gimana caranya mereka bisa berprestasi? Akhirnya menginspirasi adik-adik. Nah, akhirnya dari sini mahasiswa baru ini akan termotivasi dan mereka akan tahu gimana caranya untuk menjadikan berprestasi. Terus akhirnya kita buka sesi klinik itu di mahasiswa awal. Ada ide apa kalian? Silakan. Nah, untuk berkesinambungan yang mahasiswa lama yang berprestasi tadi, itu bukan berprestasi ya, maksudnya anak-anak yang pernah ikut lomba atau ikut kompetisi atau ikut kegiatan apa, itu kita magangkan. Mahasiswa baru ini kita magangkan ke mereka. Misalkan ya, kemarin dia menang Gemastik, kita magangkan mahasiswa baru ini yang menang tadi, yang interestnya sama. Terus akhirnya dia akan belajar dengan orang yang kita magangkan. Terus kemudian kita ikutkan perlombaan bareng sama yang baru ini. Dan dia dapat experience juga. Istilahnya regenerasi. Terus bagaimana sama anak-anak yang enggak ikut yang enggak dapat lomba? Itu yang kita bimbingnya itu dari kakaknya yang sudah TA, tugas akhir. Jadi tugas akhir itu enggak harus tugas akhir dia, tapi memagangkan anak-anak yang ikut tugas akhir dia. Jadi anak-anak itu akan tahu riset-riset yang ada atau kita tuh sebenarnya bisa mengembangkan apa di SD. Kita magangkan ke anak-anak TA, anak-anak skripsi. Nah, hasil dari skripsi itu bisa dilombakan oleh mahasiswa yang baru. Dan itu akan berkembang terus, kita regenerasi terus. Masalahnya TA kita itu selesai. Kita kira sekarang ya, kita setelah TA selesai, TA-nya mangkrak, selesai. Digunakan lagi. Nah, harusnya itu dikembangkan. Nah, itu yang kurang. Lebih bagusnya lagi kalau kita ada joint riset yang menghasilkan produk dan produknya itu dijual ataupun ya istilahnya dijual bersama antara perusahaan itu dan ITS. I think students can help with the university is only two terms. One is like to make a good products, or we can say good projects before finishing or mastering like their goal, achieve their goals. And the second one is making good research system, or maybe we can say thesis or something. That's also gonna help the university. That's how much I know a little bit. I don't know if it's right or wrong. And another thing we can spread, like if I go back to my country, of course we're gonna tell everyone or whatever I'm graduated from if I go to my workplace, maybe I go somewhere else in other countries. So of course I'm going to introduce the university, and that's also going to help. And the other things that makes university, that's those programs, internship, exchange program, these are also going to help the university to be world class, to be known, the facilities to be known, and many other things. See you when we see you.
See you when we see you. See you when we see you.